Nah, ini ada pembagian porsi Pak Pran. Ada 30%, ada 70%. Yang 30% itu peruntukannya untuk pemerintah kabupaten. Tetapi yang 70% ini diberikan kepada kami selaku pelaku pariwisata yang bergerak di hotel maupun di restoran. Jadi yang dapat itu adalah sudah punya kode tersendiri. KLBI namanya kodenya. Jadi kode di restoran ada, kode untuk hotel juga ada. Baik itu hotel bintang, melati, atau non bintang maksudnya. Itu sudah ada KLBI yang menentukan. Sekarang dari sisi jumlah yang diterima oleh per anggota PRI yang mendapat itu didasarkan atas apa sebenarnya syaratnya, jumlah dana hibah yang diterima. Baik, jadi dari anggota yang saya dari data yang sudah masuk itu memang tidak sama semua pengusaha dapat dana hibahnya, itu beda-beda berdasarkan atas besaran jumlah pajak yang dia setorkan di tahun 2019. Per tahun 2019. Ya, kurang lebih lah, kurang lebih 30%-nya lah kurang lebih ya. Seperti saya 191 juta saya bayar pajak di tahun 2019, saya dapat cuma 39 juta plus. Artinya kurang lebih 30%. Ya, kurang lebih Pak Pran. Jadi ada juga yang dapat Pak, mungkin karena dia bayar PHR-nya di tahun 2019 kecil dapat. Bahkan ada yang dapat, saya dengar itu 100.000 gitu. 200.000. Mungkin karena kecil dia dapat, malas yang ngurus gitu. Bisa saja itu, sehingga ya dari data itu. Makanya saya juga terkejut kemarin mendengar, wah sekarang sudah ternyata Buleleng ini luar biasa. Animo masyarakat untuk bisnis dalam bidang kuliner, juga dalam bidang pelayanan akomodasi di bidang kamar juga sudah lumayan ramai sampai 1.100 sekian. Ini kan artinya masyarakat sudah memandang tidak remeh bahwa Buleleng itu potensi untuk menjadi kota yang usaha. Mungkin saja ada beberapa yang kecil dimasukkan. Ya mungkin saja ada seperti ya rumah makan yang sangat kecil, angkringan itu sudah dimasukkan, begitu juga kos-kosan dimasukkan kan. Silakan sekarang Pak Pran ya untuk menggali itu. Kalau kita bicara kos-kosan, sebenarnya Buleleng terutama Kota Singaraja ini kan memang cukup potensial untuk usaha di bidang kos-kosan. Dan sekarang memang kos-kosan di Buleleng malah mengalahkan hotel-hotel melati dari sisi jumlah kamar maupun fasilitas. Saya setuju. Tapi sampai saat ini seolah-olah ditutupi oleh pemerintah untuk tidak dilakukan regulasi supaya mereka itu bisa membayar pajak resmi. Banyak kamar kos yang ada yang bangunan berlantai-lantai, ada sampai 100-an kamar, 30-an kamar sampai 100-an. Tapi tidak, bagaimana dari PHRI melihat itu? Ada, kemarin sempat kita bahas ya, istilahnya kan ada travel agent online itu. Saya sudah sampaikan. Ya. Justru ada yang memakai kos-kosan, kita tidak terima itu. Ya. Kenapa? Karena dari sisi yang saya tadi sudah jelaskan, kalau kita hotel yang sudah ada izin, dan izinnya itu tidak satu, Mas Pran. Banyak izin yang harus kita penuhi. Kan tahu birokrasi kita di sini. Genset harus ada izinnya. Sudah gitu, kalau ada lift harus ada izinnya. Penangkal petir juga harus ada izinnya. Jadi kalau kita pasang di tembok itu tidak cukup gitu. Tapi kalau kos-kosan kan tidak ada izinnya apa-apa. Tiba-tiba direkrut, dipromosikan gitu yang seperti apa yang disampaikan Mas Pran itu memang apa adanya, memang benar gitu. Jadi kos-kosan yang mewah di saat seperti ini mungkin karena orang pada sekolah online kan kos-kosannya sepi kan,
Mereka kan berambil alih untuk dijadikan penginapan, bisa saja kan, namanya juga pengusaha. Setiap ada lubang yang harus bisa dimasuki, pasti dimasuki itu. Jadi yang itulah perlu sekarang peran pemerintah dalam hal ini untuk meluruskan, minimal dia menata ulang, kemudian memberikan fasilitas yang sama lah, seperti saya katakan tadi. Kalau diizinnya bisa dirampingkan, ya sama juga dengan hotel dan restoran, dirampingkan juga gitu. Jangan terlalu diberat-beratkan sekali. Bicara misalnya perizinan limbah gitu ya, saya lihat juga ada beberapa warung makan atau restoran yang buang limbah sembarangan, yang tanpa izin, sudah tidak punya izin, usahanya juga enak sekali menggunakan tanah pemerintah misalnya gitu ya, di sepadan atau apa, sudah enggak. Pokoknya kebebasannya luar biasa, pendapatannya besar. Nah itu yang sekarang kewajibannya tidak dipenuhi, luar biasa. Itu yang perlu sekarang. Silakanlah Pak Pran yang menelusuri. Seberapa jauh manfaat dana PEN itu bagi teman-teman pelaku pariwisata yang kemarin menerima? Wih, luar biasa Pak Pran. Kalau saya bilang seberapa jauh, ya jauh sekali. Karena jauh sekali kita dibantu. Coba bayangkan ya, virus ini Maret kan Pak Pran. Oke lah, kita bicara di April kan, udah mulai dampaknya di Indonesia, khususnya di Bali. Bicara virus, nggak ada virus, ya Bu Leleng kan tahu Pak Pran. Kalau misalnya masalah air itu kita di Pemuit namanya bahasa Bali. Bandara kan di Denpasar. Badung ya, Bali Selatan. Pasti tamunya utamanya di sana. Ini belum ada virus saja udah Bu Leleng kena dampak seperti itu. Apalagi kena virus kan. Nah, oleh karena itu saya menjawab, kalau lagi di tahun 2021 ada dana hibah seperti ini, kita welcome sekali. Karena tujuan pemerintah seperti tadi, seberapa jauh operasional kita dibantu Pak Pran. 5 bulan September, Oktober, November, Desember itu dibantu oleh dana hibah itu. Jadi kalau persentase yang tadi saya sampaikan itu saya rasa masih kurang gitu. Itu masalahnya. Harapannya kalau masih ada tahun 2021 tingkatkan kan. Kita ya, karena kan begini, ini kan kita juga ngomong, ini kan tidak sekedar ngomong Pak Pran, ada dasar untuk bicara. Di mana pada saat normal kita kan bayar pajak lewat pajak hotel dan restoran. Seperti tadi saya katakan, ini wajar lah. Yang baik-baik, yang turut itu pasti dia dapat. Ini karmanya gitu loh. Ya, kalau kita sudah berbuat dulu, hasilnya ya seperti ini. Orang bilang, kok yang kaya-kaya, yang punya hotel sudah kaya, dapat lagi dana hibah. Ya mereka belum tahu, belum paham gitu. Bahwa yang dipakai itu adalah untuk operasional, biar tidak nanti selama 5 bulan ke depan, September sampai Desember, ini tahun 2020 saya bicaranya kemarin, itu tidak ada masalah finansial, dalam artian untuk membantu biaya operasional. Jadi harapan pemerintah biar pengusaha itu tidak sampai tutup ya. Kalau lantaran tutup, berapa tenaga kerja yang akan di PHK? Kan itu permasalahannya. Oke Pak Dewo, ini kita bicara 70% aman, dibilang aman. Aman, ya. Saya yakin aman Pak. Tapi 30%-nya ada kabar kurang menarik ini, kurang manis ini untuk 30%. Nah, sebagai pelaku pariwisata, bagaimana tanggapan Pak Dewo dan atas nama PHRI, bagaimana tanggapan Pak Dewo terhadap dugaan, dalam tanda kutip dugaan penyalahgunaan anggaran operasional pendukung pariwisata yang dikelola oleh pemerintah lewat dinas pariwisata? Aduh, itu pertanyaannya memang ya, karena saya bukan bidang ya porsinya. Ya, harapan saya sebagai katakan masyarakat sekarang Pak, pun pelaku pariwisata, di mana sekarang pemerintah kan sama-sama pemerintah juga, pusat pemerintah, Pemkab juga pemerintah. Di saat-saat COVID seperti ini ya, mari kita saling menjaga bagaimana agar peruntukannya itu benar-benar, gitu aja kalau menurut saya. Sama dengan di hotel pun ya, peruntukannya memang benar-benar dimanfaatkan di saat situasi sulit seperti ini. Gitu loh. Karena kita masalah finansial itu luar biasa. Janganlah dipakai main-main. Gitu aja. Demikian bincang-bincang santai kami dengan Pak Ketua PHRI Kabupaten Buleleng, Pak Dewo Ketut Suwardipe. Semoga hasil bincang-bincang pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua.
baik oleh kalangan pelaku pariwisata maupun masyarakat yang selama ini menerima informasi yang tidak lengkap. Semoga apa yang kami bincang-bincang pada siang hari ini melengkapi informasi yang Bapak Ibu atau masyarakat terima tentang dana PEN. Demikian bincang-bincang kami, Om Santi. Oh. Jadi ini salah satu tumpuan harapan untuk rekan-rekan di pariwisata, penggiat pariwisata untuk sedikit membantu usaha-usaha baik di restoran maupun hotel. Dengan dana bencana alam ini, ancaman hukuman mati. Kan sekarang sedang diributkan. Paling tidak hukuman maksimal.